Shalom Bapak dan Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun kalian berada, saya berharap kita terus hidup di dalam persekutuan dengan Kristus. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius pasal 16 ayat 24. Demikianlah bunyinya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Jim Elliot adalah seorang misionari yang melayani di antara orang suku Auca di pedalaman Ekuador. Dia pernah mengatakan satu statement seperti ini. "Bukanlah kebodohan apabila seseorang menyerahkan apa yang tidak dapat dipertahankannya demi mendapatkan sesuatu yang tidak bisa lepas daripadanya." Sejak masa mudanya, Jim Elliot adalah orang yang sangat berapi-api atau tergila-gila terhadap satu ide. Ide di mana Kristus dimuliakan di antara segala suku, kaum, dan bahasa. Oleh karena itu, sejak masa mudanya dia menjadi pemuda yang penuh dengan passion akan misi kerajaan Allah. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, akhirnya dalam satu masa dalam pimpinan Tuhan, Tuhan memimpin dia untuk menjadi seorang misionari di antara suku Indian Auca yang ada di pedalaman Ekuador. Pada waktu itu, suku Indian Auca ini terkenal sangat brutal dan terkenal sangat sadis. Tidak sedikit orang, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, yang mati karena berusaha mendekati suku Indian Auca ini. Karena memang suku Indian Auca ini sangat terkenal anti terhadap orang asing. Nah, Jim Elliot tentu sadar resiko yang dia hadapi ketika dia memutuskan untuk menjadi seorang misionari di antara mereka. Tetapi sepertinya ide bahwa Kristus akan dimuliakan di antara segala bangsa, secara khusus di antara suku Auca ini, mengalahkan semua ketakutannya terhadap resiko yang ada. Oleh karena itu, bersama dengan timnya ada sekitar 4 orang, pemuda seperti dirinya. Mereka dengan tim yang solid, perencanaan yang matang, dan iman yang kuat, mereka memutuskan untuk pergi ke Ekuador menjadi misionari melayani suku Auca. Kontak pertama terjadi tahun 1955. Ketika itu dengan pesawat misi, dia menemukan bersama dengan teman-temannya menemukan lokasi di mana suku Auca tinggal. Akhirnya kurang lebih 1 tahun kemudian, akhirnya mereka memutuskan untuk melalui jalan darat, berjumpa dan melakukan kontak langsung dengan suku Auca. Memang satu keputusan yang sangat berisiko pada waktu itu. Dan seperti yang kita ketahui bersama, keputusan itu membawa mereka menjadi misionari yang mati martir. Mereka berlima mati dibunuh oleh suku yang mereka doakan, dibunuh oleh suku yang mereka kasihi. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, saya percaya tidak semua kita dapat privilege untuk bisa mati martir di ladang misi. Tetapi setidaknya Tuhan memanggil kita untuk mati bagi diri kita sendiri. Mati bagi keegoisan kita. Mati bagi keakuan kita. Ketika Yesus berbicara kepada orang banyak bahwa setiap orang yang mau mengikutnya harus memikul salibnya. Yang jalan yang diberikan Yesus cuma satu, yaitu jalan salib. Dan kita sama-sama tahu Bapak dan Ibu Saudara sekalian, jalan salib adalah jalan untuk menuju kematian. Kita tidak bisa melayani Allah, tetapi di saat yang sama kita tidak mati bagi diri kita sendiri. Kisah dari Jim Elliot ini tidak selesai. Akhirnya para istri dari para misionari muda ini memutuskan untuk melanjutkan perjalanan misi dari para suami mereka. Mereka dengan sangat berani dan penuh kasih mendatangi kampung suku Auca untuk boleh menjangkau melayani mereka. Pelayanan dari istri-istri para martir misionari inilah yang akhirnya menyentuh hati suku Auca. Suku Auca berpikir bagaimana mungkin para istri ini bisa mengasihi, mengampuni, dan tetap melayani ketika mereka tahu bahwa suami-suami mereka itu dibunuh oleh mereka. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, pada akhirnya suku Auca menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hingga hari ini suku Auca menjadi suku Kristen, suku yang percaya kepada Kristus, dan aktif memberitakan Injil kepada suku-suku lain yang ada di sekitarnya. Saya percaya Bapak dan Ibu Saudara sekalian, ketika kita mau mati bagi diri kita sendiri dan hidup bagi Kristus, maka Tuhan bisa memakai kita dengan sungguh luar biasa di dalam misi kerajaannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kiranya kita mengikut Yesus untuk memikul salib setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.